Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin sebuah komunitas itu bisa sukses banget? Nah, kali ini kita bakal ngulik gimana jejak spiritual satu orang dari masa lalu ternyata bisa jadi cetak biru kesuksesan sebuah desa di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari masa kini dulu ya. Di Sidoarjo, ada desa namanya Wedoro. Kalau kalian pernah dengar namanya, kemungkinan besar karena ini. Desa ini adalah pusat industri sandal dan sepatu yang luar biasa sibuk dan sukses. Benar-benar pusat kewirausahaan yang hidup banget. Tapi kalau kita coba gali lebih dalam, di balik kesuksesan ekonomi yang modern ini, ada satu pertanyaan menarik. Dari mana coba datangnya semangat, ketekunan, sama etos kerja mereka yang luar biasa itu? Jawabannya, ternyata nggak ada di pabrik-pabrik, tapi jauh di dalam sejarah mereka. Dan inilah dia tokoh kuncinya, seseorang bernama Mbah Nuruddin. Sosoknya ini bisa dibilang pilar spiritual yang menopang seluruh identitas desa, bahkan sampai sekarang. Nah, biar kita benar-benar paham betapa pentingnya Mbah Nuruddin, kita harus ngerti dulu istilah ini, babat alas. Ini artinya jauh lebih dari sekedar membuka hutan ya. Bayangin, ini adalah gelar kehormatan untuk seorang perintis visioner yang mengubah alam liar benar-benar dari nol jadi sebuah komunitas yang beradab. Itulah Mbah Nuruddin bagi desa Wedoro. Tapi Mbah Nuruddin itu bukan sembarang perintis loh. Menurut sejarah lisan setempat, beliau ini punya sesuatu yang lebih, yaitu garis keturunan yang istimewa. Hal ini seakan-akan memberinya sebuah mandat, semacam otoritas spiritual yang nggak dimiliki orang biasa. Coba kita lihat garis waktunya. Semuanya ini berawal dari Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram Islam yang sangat kuat itu. Beberapa generasi kemudian, Mbah Nuruddin sebagai salah satu keturunannya diutus dalam sebuah misi. Misinya membawa pengaruh Mataram ke wilayah pesisir Sidoarjo dan mendirikan sebuah komunitas baru di sana. Beliau tuh nggak datang ke tanah yang kosong. Tempat tujuannya itu udah punya nama dan sejarahnya sendiri, Wedoro Candi. Nah, kata candi di sini adalah petunjuk yang penting banget. Ini mengisyaratkan kalau di sana udah ada fondasi peradaban kuno dari era Hindu-Buddha. Dan disinilah momen transisinya terjadi. Di satu sisi kita punya masa lalu candi dengan peninggalan dan kepercayaan lamanya. Di sisi lain ada visi masa depan santri yang dibawa Mbah Nuruddin, sebuah komunitas baru yang berpusat pada ajaran Islam. Kedatangan beliau benar-benar jadi titik baliknya. Jadi poin krusialnya begini, misinya itu jelas banget. Beliau ditugaskan untuk mengubah wilayah dengan masa lalu candi menjadi sebuah desa santri yang kelak menjadi benteng iman dan pusat pendidikan agama. Terus, gimana cara beliau melakukannya? Dengan menanamkan nilai-nilai inti ini. Ini bukan cuma ajaran agama loh, tapi juga prinsip-prinsip kehidupan. Ketaatan spiritual, ketekunan yang luar biasa, kemandirian untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan yang paling penting, kekuatan komunitas yang solid. Inilah model spiritual yang beliau wariskan. Nah, sekarang ayo kita coba sambungkan benang merahnya. Inilah jembatan dari iman ke industri. Jadi, ajaran spiritual Mbah Nuruddin itu membangun komunitas santri yang solid. Dari nilai-nilai kayak ketekunan dan kemandirian, lahirlah etos kerja yang mengakar kuat. Dan etos kerja inilah yang berabad-abad kemudian jadi mesin penggerak kesuksesan mereka di industri alas kaki. Luar biasa kan? Tentu saja, yang namanya sejarah itu nggak pernah sesederhana itu. Apalagi sejarah lisan yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Pasti selalu ada lapisan-lapisan cerita dan perspektif yang berbeda. Jadi, selain narasi utama yang menghubungkan Wedoro dengan Mataram, ada juga riwayat lisan lain yang menyebutkan peran utusan dari Giri Kedaton, dari Sunan Giri. Tapi yang menarik adalah, meskipun ada versi lain, semua narasi itu sepakat pada satu hal. Mbah Nuruddin memegang tempat yang paling istimewa sebagai tokoh pendiri utama yang paling dihormati. Jadi pada akhirnya inilah warisan Mbah Nuruddin. Beliau itu lebih dari sekedar tokoh sejarah, beliau adalah sebuah simbol, sebuah jembatan hidup yang menghubungkan masa lalu Wedoro yang kuno dengan identitasnya saat ini sebagai sebuah komunitas yang religius, mandiri dan sangat produktif. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kisah desa Wedoro ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Di tempat kita tinggal sendiri, kira-kira ada sejarah tersembunyi apa? Dan siapa para perintis yang mungkin sudah kita lupakan, yang nilai-nilainya ternyata masih membentuk komunitas kita sampai hari ini?